warahmatullahi wabarakatuh. I'm Anggi Handayani Harahap from TBI1. This is my video for research methodology. Di video ini saya akan membahas tentang karakteristik penelitian kualitatif, karakteristik penelitian kuantitatif, beserta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian. Alright, pertama, metode penelitian kualitatif. Sebelum kita membahas karakteristik penelitian kualitatif, ada baiknya kita mengetahui apa itu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Karakteristik penelitian kualitatif diantaranya: 1. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa lingkungan alamiah. Kajian utama dalam penelitian kualitatif yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Penelitian dilakukan ketika berinteraksi langsung di tempat kejadian. Penelitian melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Hasil yang diperoleh segera disusun saat itu juga. Apa yang telah diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku itu berlangsung. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya, bukan dalam bentuk angka. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Di sini, data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses dan bukan hasil dari suatu kegiatan. Pertanyaan menuntut gambaran keadaan sebenarnya tentang kegiatan, tahap-tahap prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi di mana dan pada saat di mana proses itu berlangsung. Yang keempat, bersifat induktif. Penelitian kualitatif diawali mulai dari lapangan, yaitu fakta empiris. Penelitian terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mencatat, menganalisis, dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut. Yang kelima, mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti tersebut. Contohnya, penelitian yang dilakukan tentang peran kepala sekolah dalam pembina guru. Penelitian memfokuskan perhatian terhadap kepala sekolah tentang guru yang dibinanya, mencari informasi dan pandangan kepada sekolah tentang keberhasilan dan kegagalannya membina guru. Apa saja yang dialami dalam membina guru, mengapa gurunya gagal dibina, dan kenapa hal itu terjadi. Selain mencari informasi kepada kepala sekolah, peneliti mencari informasi dari guru sebagai bahan perbandingan supaya dapat diperoleh pandangan mengenai bahwa penelitian kualitatif dimulai dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alami, bukan pada teori. Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan secara deskriptif, analitik, dan tanpa menggunakan angka karena lebih mengutamakan prosesnya. Kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Karakteristiknya yaitu: pertama, menggunakan rancangan yang terstruktur.
formal, dan spesifik yang disertai rancangan operasional yang mendetail. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Seringkali bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu. Waktu yang digunakan pendek kecuali untuk maksud tertentu. Selanjutnya, membutuhkan hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif, kita harus membutuhkan hipotesis untuk pertanyaan yang perlu dijawab. Dan selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik, baik statistik deskriptif atau statistik inferensial. Lebih menekankan pada produk daripada proses. Nah, sampel yang digunakan cenderung luas, random ataupun acak, akurat, dan representatif. Yang selanjutnya, analisis data dilakukan secara deduktif dari umum ke khusus. Di penelitian kuantitatif, kita menganalisis data itu secara deduktif, yang mulai dari umum menjadi ke khusus. Dan yang terakhir itu instrumen pengumpulan datanya hendaknya valid dan reliable. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta mempunyai rancangan yang mendetail. Dalam rancangan tersebut telah terdapat masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kegunaan penelitian, studi keputusan, jenis instrumen yang dilakukan, populasi dan sampel, dan teknik analisis statistik yang digunakan. Semua itu diungkap dengan jelas dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku dan yang telah disepakati. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau angka-angka, sehingga sebelum turun ke lapangan jenis data dan responden telah jelas atau diketahui. Data yang dikumpulkan lebih menekankan pada angka-angka, bukan kata-kata atau gambar. Nah, untuk penelitian kuantitatif kita harus menggarisbawahi bahwa pada penelitian kuantitatif kita itu mengumpulkan data dan menekan pada angka-angka, bukan kata-kata. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah terlebih dahulu. Setelah itu, maka lakukanlah studi pendahuluan. Setelah itu, kita merumuskan hipotesis dan mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Kemudian menentukan rancangan dan desain penelitian. Setelah itu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Selanjutnya menentukan subjek penelitian dan melaksanakan penelitian. Setelah kita melaksanakan penelitian, kita harus melakukan analisis data. Analisis data untuk menyusun hasil penelitian dan pembahasan. Setelah kita menyusun hasil penelitian dan pembahasan, maka kita menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Maka setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, maka penelitian kita pun dapat dilakukan. Sekian dari materi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Okay, thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.